Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Brainwash akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami dengan pokok pembahasan pengembangan aplikasi SPK. Sebelumnya kita perkenalkan anggota tim dulu ya, teman-teman semua. Nanti silakan perkenalkan diri. Dimulai dari saya, nama saya Muhammad Sabit Alfaresi dengan NIM 195230090. Lanjut dengan Mbak Dea. Kenalkan, nama saya Dea Anggreni dengan NIM 195230029 dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Raja. Perkenalkan, nama saya Mahesa Cadi Rajasa dengan NIM 195231122 dan akan dilanjutkan oleh teman saya Melinia Beta. Perkenalkan, nama saya Melinia Beta Nureza dengan NIM 195231183. Lalu selanjutnya Pinta. Perkenalkan, nama saya Pinta Ranida Meliala dengan NIM 195230076. Di sini kami mengambil judul berupa memberikan rekomendasi untuk daerah yang terdampak COVID-19 menggunakan metode NBC. Nah, ini adalah analisis kebutuhannya. Yang B, analisis kebutuhan, B1, gambaran umum sistem. Yang pertama, mulai. Selanjutnya, user input data yang dibutuhkan. Selanjutnya, sistem melakukan klasifikasi menggunakan NBC. Selanjutnya, output zona dan rekomendasi, dan proses selesai. Secara detailnya, yang pertama, user menggunakan aplikasi dan login pada aplikasi Brainwash. Selanjutnya, user melakukan input data C1 sampai C10. Selanjutnya, sistem melakukan klasifikasi NBC atau Naive Bayes Classification. Selanjutnya, sistem menentukan zona dan memberikan rekomendasi tindakan untuk daerah terdampak dan proses selesai. Keterangan C1, penurunan jumlah kasus positif dan probably pada minggu terakhir sebesar lebih dari 50% dari puncak. C2, penurunan jumlah kasus suspek pada minggu terakhir sebesar lebih dari 50% dari puncak. C3, penurunan jumlah meninggal kasus positif dan probably pada minggu terakhir sebesar lebih dari 50% dari puncak. C4, penurunan jumlah meninggal kasus suspek pada minggu terakhir sebesar lebih dari 50% dari puncak. C5, penurunan jumlah kasus positif dan probably yang dirawat di rumah sakit pada minggu terakhir sebesar lebih dari 50% dari puncak. Selanjutnya, penurunan jumlah kasus suspek yang dirawat di rumah sakit pada minggu terakhir sebesar lebih dari 50% dari puncak. C7, jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir. C8, positivity rate rendah, target kurang dari 5% sampel positif dari seluruh orang yang diperiksa. C9, jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20% jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. C10, jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20% jumlah ODP, PDP, dan pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. C11, presentasi kumulatif kasus sembuh dari seluruh kasus positif dan probably. C12, laju insidensi kasus positif per 100.000 penduduk. C13, mortality rate kasus positif per 100.000 penduduk. C14, kecepatan laju insidensi per 100.000 penduduk. Baik, saya lanjutkan. Di sini tentang kebutuhan input atau data. Jadi data yang kami butuhkan, yang dibutuhkan oleh sistem adalah jumlah kasus positif dan probabilitas dari kasus positif tersebut berapa persen. Lalu ada jumlah kasus suspek, jumlah meninggal kasus positifnya ada berapa, kemudian ada jumlah meninggal kasus suspeknya ada berapa, jumlah kasus positif dan probabilitas yang dirawat di rumah sakit, jumlah kasus suspek yang dirawat di rumah sakit, jumlah pemeriksaan sampel di diagnosis positivity rate rendah, jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19, dan jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan untuk ODP, PDP, dan pasien positif COVID-19. Nah, untuk kebutuhan informasinya berupa informasi yang dibutuhkan.
adalah sebuah aturan-aturan yang nantinya akan digunakan dalam memperhitungkan zona dan rekomendasi daerah terdampak COVID-19. Dilanjutkan di perancangan. Oke, selanjutnya itu use case diagram dari sistem yang kami buat. Nanti si user itu bisa menginput data dan melihat rekomendasi. Detailnya dari use case tersebut pada menginput data, nanti user menginput beberapa kriteria pada sistem berupa ya atau tidak, dan tambahan 4 kriteria lagi berupa angka. Terus pada fungsionalitas melihat rekomendasi, nanti user melihat rekomendasi yang diberikan sistem berdasarkan dari kriteria yang sudah diinput dan berdasarkan zona hasil klasifikasi NBC, Night Bias Classification. Oke, selanjutnya activity diagram. Selanjutnya activity diagram akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, activity diagram menginput data. Pertama dimulai dari user yang membuka halaman, selanjutnya sistem menampilkan halaman utama, lalu memilih antara login atau daftar. Jika milih login, selanjutnya menjawab pertanyaan, lalu akan menyimpan data, dan proses selesai. Yang kedua, activity diagram melihat rekomendasi. Dimulai dari user yang membuka aplikasi, lalu sistem melakukan perhitungan, selanjutnya mengklasifikasi zona, lalu memberikan rekomendasi terhadap zona, lalu selanjutnya menampilkan rekomendasi, setelah itu user melihat rekomendasi dan proses selesai. Baiklah, selanjutnya itu rancangan basis data dari sistem kami, Brainwash. Pada sistem kami itu ada 3 entitas kriteria, entitas rekomendasi, dan entitas user. Pada entitas kriteria, primary key-nya adalah ID kriteria, dan untuk kolom-kolomnya itu C1 sampai C10, terus ditambah zonanya. Terus untuk entitas rekomendasi, primary key-nya itu adalah ID rekomendasi, dan foreign key-nya yang pertama itu diambil dari entitas kriteria, yaitu ID kriteria. 2 kolom selanjutnya adalah rekomendasi. 1 kolom selanjutnya adalah rekomendasi. Untuk entitas user, primary key-nya adalah ID user, dan foreign key-nya ada 2, yaitu ID kriteria dan ID rekomendasi, beserta kolom nama dan kolom password. Selanjutnya implementasi inferensinya. Selanjutnya memberikan rekomendasi. Inferensi yang nomor 1, jika zona hijau maka rekomendasi kasus ringan. Yang kedua, jika zona kuning dan kriteria 7 iya, maka rekomendasi tenaga kesehatan. Yang ketiga, jika zona kuning dan kriteria 7 ya, kriteria 9 tidak, dan kriteria 10 tidak, maka rekomendasi tenaga kesehatan, sarana, dan prasarana. Yang keempat, jika zona orange dan kriteria 7 iya, maka rekomendasi kasus ringan, mempersiapkan laboratorium setempat. Dan yang kelima, jika zona orange dan kriteria 7 iya, dan kriteria 9 tidak, dan juga kriteria 10 tidak, maka kasus ringan mempersiapkan laboratorium setempat, tenaga kesehatan, sarana, dan prasarana. Yang keenam, jika zona merah dan kriteria 12 lebih dari sama dengan 0,1 dan kriteria 13 lebih dari sama dengan 2%, maka rekomendasi kasus parah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, jika zona merah dan kriteria 11 kurang dari sama dengan 30%,
kriteria 12 lebih dari sama dengan 0,1, dan kriteria 13 lebih dari sama dengan 2%, dan kriteria 14 lebih dari sama dengan 0, maka rekomendasi kasus parah, tenaga kesehatan, sarana, dan prasarana. Selanjutnya, ini adalah prototipe dari kelompok kami, Brainwash. Di sini akan muncul halaman utama yang bisa disebut sebagai welcome page, terus akan dipencet mulai. Nah, di sini bakal ada pilihan masuk atau daftar. Jika Anda memiliki akunnya, maka Anda bisa masuk dan masukin kata sandi. Jika Anda tidak memiliki akun, bisa mengeklik daftar dan membuat akunnya. Seperti ini, dan daftar. Dan coba lagi masuk, dan akan klik masuk. Dan di sini bakal muncul lagi halaman yang seperti awal, dan kita mulai mengisi kuesioner. Nah, di sini ada pertanyaan yang Anda bisa jawab iya atau tidak. Saya akan klik ya. Next. Nih, apakah penurunan jumlah kasus suspek pada minggu terakhir besar dari sama dengan 50% dari puncak, maka saya akan klik jawaban iya. Next. Dan itu akan dilakukan seterusnya. Nih, apakah penurunan jumlah meninggal kasus suspek pada minggu terakhir sebesar lebih besar sama dengan 50% dari puncak? Tidak. Ini adalah sampel yang kami ambil untuk menghitung NBC. Ini. Nah, di sini ada bagian inputan. Anda bisa masukin input. Kalau di sini inputannya saya masukin 50%, dan berapa laju insidensi kasus positif per 100.000 penduduk, saya masukkan 0,25. Dan berapa mortality rate kasus positif per 100.000 penduduk, saya masukkan 3%. Dan berapa kecepatan laju insidensi per 100.000 penduduk, saya masukkan minus 0,1. Nah, di sini bakal muncul rekomendasi sistem dari COVID-19 region. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menugaskan rumah sakit tertentu untuk khusus menangani kasus COVID-19. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan penularan di rumah sakit kepada tenaga kesehatan maupun kepada pasien non-COVID-19. Dan di sini Anda bisa mengklik simpan, dan kuesioner Anda bakal disimpan otomatis. Dan akan kembali lagi ke halaman utama. Terima kasih. Saya akan kembali lagi ke Mas Said. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah bantu presentasikan. Berikut tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.